tidak akan pernah menjumpai hari ini lagi. Jadi buatlah hari ini berarti. Dan agar hari ini menjadi berarti, mari kita awali dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Jumat 4 Maret 2022 tertulis di Yesaya 30 ayat 26. Demikian dikatakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi tiur ni bulan madisi songon tiur ni matani ari. Jalasi lopi pitu hali gadda tiur ni matani ari i. Doson hatiuron ni pitu ari tahe. Di ari uju liliton ni Jahoba bugang ni bangsona. Jala pamalumonna holi-holi namagas binahen ni pamicangna. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, seorang yang bernama Isidor Zimmerman dipenjara selama 25 tahun atas tindak kejahatan yang tidak dilakukannya. Karena sebuah kesaksian palsu, dia dituduh membunuh seorang polisi New York. Pada akhirnya, dia terbukti tidak bersalah sehingga pada tahun 1962 dia dibebaskan. Namun apakah kemudian dia dapat hidup bahagia? Tidak. Meskipun terbukti tidak bersalah, Zimmerman tidak dapat menghindari fakta bahwa dia adalah mantan narapidana. Beberapa pekerjaan yang berhasil dia peroleh dengan cepat berakhir ketika majikannya tahu bahwa dia pernah dipenjara. Masa lalunya memang telah dibersihkan, tetapi masyarakat tidak dapat menerima dirinya sepenuhnya. Sangat berbeda sekali dengan cara Tuhan mengampuni dan memulihkan kehidupan umatnya yang disampaikan dalam renungan kita hari ini. Kitab Yesaya diawali dengan keluhan terhadap bangsa yang tidak setia. Hukuman demi hukuman ditimpahkan, penindasan diizinkan. Akan tetapi Tuhan masih mau mendengar seruan mereka dan memperhatikan air mata mereka. Tuhan menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Tuhan bahkan bersegera untuk menjawab seruan umatnya. Ia menunjukkan jalannya dan memberkati mereka. Ada saatnya nanti Dia membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dialah sumber pertolongan itu. Pertolongan Tuhan kian nyata bagi kita saat Dia hadir dalam tubuh manusia, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan menanggung dosa kita. Dia menyelamatkan secara total dengan menjadikan kita manusia baru dan berharga. Namun untuk semua itu, kita harus senantiasa dan tetap setia, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Di dunia yang serba instan saat ini, sangatlah sulit bagi kita untuk menemukan kesabaran atau bahkan bertahan untuk bersikap sabar. Karena tuntutan dunia yang instan ini adalah kecepatan. Segala sesuatu harus cepat, target harus cepat tercapai, pekerjaan harus cepat diselesaikan, komunikasi harus cepat, dan sebagainya. Namun tidak demikian jika kita ingin melihat janji atau pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada penggenapan janji dan pertolongan yang instan. Semuanya ada prosesnya dan kita harus bersabar. Saat ini banyak orang Kristen yang tidak sabar menunggu janji Tuhan, menunggu jawaban doa, menunggu pertolongan Tuhan. Sehingga mereka mengandalkan orang lain atau dirinya sendiri untuk keluar dari masalah, yang malah menyebabkan segala sesuatunya menjadi lebih buruk dan bahkan menunda berkat yang telah Tuhan sediakan. Masalah atau cobaan diberikan Tuhan untuk memproses karakter dan kedewasaan iman kita. Oleh karena itu dibutuhkan proses kesabaran untuk menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Jangan melarikan diri dari masalah, juga jangan mencari jalan pintas
untuk jalan keluarnya. Tetapi tunggulah hingga Tuhan meyakinkan apa yang harus kita lakukan berikutnya, sehingga sedikit demi sedikit kita akan keluar dari masalah tersebut. Bahkan karakter baru kita akan terbentuk, dan tentunya ada berkat atau janji yang telah Tuhan sediakan di balik setiap masalah. Apabila saat ini kita sudah berputus asa, sudah mulai kehilangan kesabaran menunggu waktu Tuhan, atau mungkin sudah memutuskan melakukan sesuatu karena merasa Tuhan belum menjawab doa kita, berhentilah dan kembalilah kepadanya. Mintalah kekuatan dan hikmat darinya, dan tunggulah waktunya. Sebab kesabaran bukan anugerah yang instan diberikan, namun kesabaran merupakan buah roh yang terbentuk atau berbuah ketika kita berlatih untuk taat dan menunggu waktunya Tuhan. Percayalah bahwa Ia mengasihi kita. Ia akan menjawab seruan kita pada waktunya. Amin, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Kasih yang senantiasa hadir sebagai penolong dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap bersabar dan setia menantikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami terluka dan menghadapi kesulitan dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan di dalam segala hal. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, agar kelak kami menjadi pemenang dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.